untuk masnya yang pemula, pertama setelah tanam itu dilakukan pupuk dulu atau spray dulu ya. Nah itu sudah sering saya sampaikan ya. Seperti ini. Kalau di persemaian tadi mau pindah tanam sampean sudah kasih imunisasi. Imunisasi apa toh Mas? Ya seperti obat jamur, obat ulatnya ya, seperti itu. Kasih nutrisinya. Biasanya aku pakai itu spontan saya masukkan dangkai ya. Terus ambisen di persemaian itu mau pindah tanam itu ya. Nah, inseknya apa? Ya inseknya tadi di mepo sama dangkai masuk, terus sama ambisen ya, spraykan. Nah, itu nanti setelah pindah tanam, itu seminggu, 10 hari, 15 hari baru spray, tidak apa-apa ya. Tapi juga harus dikontrol di lahannya ya. Lahannya tetap dikontrol. Ini ada hamanya atau tidak. Kalau emang tidak ada hamanya, tidak kan ada ya terlihat ya, dicek satu-satu gitu loh, ada wareng atau apa. Kalau ada emang ada wareng langsung spray saja, tapi kalau nggak ada ya 15 hari baru spray itu udah apa-apa. Kita pupuk aja dulu di 7 HST apa 10 HST kita melakukan pemupukan seperti itu ya. Jadi masnya yang masih bingung dipupuk dulu apa spray dulu, itu bebas ya, itu juga selera masing-masing. Cuma sepengetahuan saya itu kalau saya udah melakukan treatment mau pindah tanam di persemaian sudah saya spray, jadi nanti saya nyepraynya sekitar 15 hari itu enggak apa-apa. Tapi kalau udah di imunisasi kok 7 hari setelah tanam kita cek kok ada pergerakan seperti wereng-wereng kecil terus kutu-kutuan ya itu dispray dulu ya, dispray dulu pakainya ya obat wereng ya dipakai ya, bisa plenum, bisa moriok, bisa pakai bypass itu juga bisa. Itu kutu-kutuan itu mati ya, bersih nanti biar aman dulu. Terus inseknya pakai Incipio, kalau nggak ada Incipio ya pakai spontan sama dangkai boleh, yang lainnya boleh lah, yang penting sampean punyanya insek apa itu dipakai saja ya. Yang penting obat werengnya jangan lupa, obat wereng itu sangat penting di MT2 ini, soalnya MT2 itu pasti ada wereng-wereng itu ada. Untuk mengetahuinya bagaimana Mas? Nah ini tak kasih tahu lagi ya. Untuk mengetahui padi setelah tanam itu diganggu wereng apa enggak ya, kita lihat daunnya ya. Daunnya kok ada yang kering apa namanya, kalau orang Jawa bilang ngelaras gitu loh. Pokoknya ada yang kering laras. Nah itu pertanda itu kena wereng ya, kena wereng. Jadi kita bisa cek lagi di daunnya, kita cek kok ada hewan kecil-kecil ya, kayak semut itu ya, kecil-kecil ya. Nah itu berarti ada werengnya. Nah itu sampean harus pakai obat wereng ya. Mas kalau pakai obat wereng saja, enggak pakai obat yang insek yang mahal-mahal bagaimana? Oh enggak apa-apa ya, yang penting obat wereng masukkan, kasih spontan saja yang murah. Kalau enggak ada spontan ya udah obat wereng itu aja masukkan, sama perkat sama antrakol. Kalau pertumbuhan pakai ultradap sekalian ya, biar anakannya itu bagus. Jadi seperti itu ya. Untuk mengetahui adanya wereng ya, daunnya itu biasanya kering. Nah terus setelah tanam kan biasanya kering daunnya Mas, itu apa sudah termasuk wereng ya? Kalau setelah tanam kok kering itu biasanya itu masih mengandung zat pupuknya ya. Misalnya pupuknya itu agak telat ya, agak mundur ya. Makanya mau pemupukan di persemaian itu jangan telat ya. Kalau telat nanti dekat sama daun pencabutan, itu biasanya ya habis tanam itu daunnya itu pada kering. Tapi itu kering-keringnya enggak apa-apa ya. Tapi kalau keringnya kena wereng, itu bisa tanaman kita itu bisa amblas. Itu Mas ya, untuk masnya untuk diingat-ingat.
Jadi setelah tanam, kalau tak ada hujan, kita treatmentnya itu di gulmanya dulu ya, gulmanya dulu diatasi, diantisipasi gulmanya. Kalau sudah, baru lakukan pemupukan ya. Pemupukan pertama boleh urea saja boleh ya, urea saja boleh. Poskannya nanti di pemupukan kedua, masukkan pemupukan kedua, itu juga lebih hemat, sama-sama bagus ya. Cuma kalau di tanaman IP32 itu jangan urea banyak-banyak ya. Kalau IP32, kalau selain itu boleh ya, standar lah, banyak boleh, sedikit boleh. Tapi kalau IP32 saran saya jangan banyak-banyak, nanti malah rubuh ya. Itu pengalaman saya seperti itu ya. Jadi kalau tanaman selain IP32 itu boleh pakai urea yang banyak ya. Kalau IP32 itu bedakan sedikit ya, biar enggak rubuh nanti kalau kebanyakan urea, rubuh ya. Apalagi di MT2 itu tanahnya itu gonjar ganjir, tanahnya lembek ya. Jadi itu ya saran saya dan pengalaman saya itu seperti itu. Jadi boleh pupuk dulu, boleh spray dulu. Jadi sebelum spray, sebelum pupuk, sampai harus cek tanaman sampean itu kenapa dan bagaimana, itulah ya. Kalau tanamannya masih sehat, masih bagus, berarti kita pupuk. Dan pupuk itu airnya jangan banyak-banyak. Kita kontrol dulu hari ini, kita lihat airnya bagaimana. Kalau airnya banyak, kita buang, kita kurangi, macak-macak. Besok pagi baru kita pupuk ya, seperti itu. Saya dulu juga ya, udah bawa pupuk sampai lahannya itu penuh air, tak bawa pulang lagi. Nah, jadi kan repot ya. Jadi ini kan sharing pengalaman saya juga seperti itu. Jadi sampean biar enggak dua kali kerja. Apalagi yang sawahnya jauh-jauh ya. Kan ada yang punya sawah desanya sini, sawahnya di desa yang sebelah sana. Jadi kan jauh. Jadi sebelum pupuk sampean harus cek dulu, cek lahannya apa udah ready mau dipupuk atau belum, seperti itu ya. Jadi ini juga karena hujan terus dari malam. Ini kiriman dari Blora sama Dongombo ya, airnya penuh ya, ngeri ya. Airnya penuh sekali. Saya mau cuci tangan, cuci kaki juga takut ya. Takut ya. Tetap hati-hati. Jalan-jalan pun jalan setapak ini ya. Nah, hati-hati. Jadi seperti itu Mas ya. Bertani sekali harus bagus.